Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kali ini untuk mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 12 TKJ. Sebelumnya kita udah ngebahas di pertemuan sebelumnya tentang teori web server. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara praktikum langsung dengan Debian versi 8 untuk instalasi dan konfigurasi dari web server. Nah, web servernya kita menggunakan Apache 2. Kita menggunakan Apache 2 untuk web servernya. Nah, langsung aja kita lihat secara praktikumnya. Nah, kita udah masuk ke pada Debiannya. Untuk loginnya kita login dulu. Di sini saya menggunakan yang namanya virtualisasi mesin, jadi menggunakan VirtualBox untuk Debian 8 nya. Oke, kita masuk. Kita seperti biasa kita masuk ke sistem rootnya dulu menggunakan perintah su atau super user. Masukkan password rootnya. Nah, setelah kita masuk ke root, kita clear dulu. Sorry. Nah, kita clear biar lebih bersih. Nah, kita coba update dulu si repositorinya menggunakan perintah apt update. Nah, sudah apt update, kita tunggu. Dia akan mengupdate melalui repository yang kita udah setting. Nah, setelah kita udah update, nah kita clear lagi. Oke, kita langsung install Apache-nya menggunakan perintah apt install Apache 2. Kita tunggu. Ini ada tulisan do you want continue? Yes, enter. Setelah itu kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah instalasi sudah selesai, tampilannya seperti ini. Kita akan clear dulu. Clear biar nggak terlalu penuh. Nah, setelah kita clear, setelah itu kita masuk ke konfigurasi daripada Apache 2 ini menggunakan, kita di sini selalu menggunakan namanya CLI, command line interface. Nah, setelah itu kita buka dulu directory dari si Apache-nya, cd extension Apache 2. Nah, kita masuk ke apt ke ekstensi Apache-nya, folder dari site available. Nah, setelah ini kita cek dulu menggunakan sistem ls atau perintah ls apa aja sih file yang di dalam directory site available ini. Nah, itu kan keluar 000 strip default.conf atau default strip ssl conf. Konfigurasi default 00 nya dengan default security lisensinya. Nah, yang kita konfigurasi atau kita rubah triple zero defaultnya
kita akan rubah konfigurasinya menggunakan perintah nano 00, nama filenya default.conf. Nah, ini kita lihat. Nah, ini konfigurasi dari web servernya. Nah, apa aja sih yang kita akan rubah? Nah, yang pertama ini hashtagnya dari server name kita rubah. Nah, di sini kita tambahkan server alias. Nah, server alias kita isikan www.smk11maret.sch.id. Nah, server name ataupun server alias ini menggunakan domain name server yang akan kita buat secara lokal atau yang akan dibuat di server ini menggunakan DNS apa atau domain apa. Nah, kita menggunakan smk11maret.sch.id untuk contohnya. Nah, server name-nya ini diganti smk11maret.sch.id. Nah, kenapa sih kita harus merubahnya ini? Server name-nya tidak ada triple W-nya atau www-nya, sedangkan server aliasnya ada triple W-nya atau www-nya. Kenapa? Nah, server name-nya ini domain utamanya dari server atau web server yang akan kita buat. Jadi nanti diaksesnya menggunakan domain ini untuk lokal. Nah, untuk server alias ini kita kadang-kadang bisa menggunakan URL atas ataupun menggunakan www.smk11maret.sch.id. Nah, jadi dua-duanya walaupun tidak pakai W atau langsung smk11maret.sch.id, nanti otomatis akan masuk ke web server lokal kita. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, ini server admin. Jadi admin dari web servernya apa? Kita buka aja admin at smk11maret.sch.id. Nah, kita udah masuk seperti ini. Nah, jadi kita hanya merubah dari server name-nya, server aliasnya, dan server adminnya. Sisanya tidak dirubah apapun. Jadi konfigurasi yang nantinya akan berfungsi di web server kita hanya 4 line ini. 4 line, 4 baris konfigurasi ini. Jadi 4 baris konfigurasi ini masuk ke dalam settingan konfigurasi daripada web server kita. Jadi hanya 4 baris ini yang akan kita rubah. Setelah itu kita tidak merubah apa aja. Oke, setelah itu kita save. Kita save-nya dengan cara klik Ctrl beserta X. Nanti akan keluar save modified buffer, unswearing no will destroy change. Nah, ini kita klik yes atau Y. Nanti otomatis file name to write, nama filenya kita enter. Nah, itu udah otomatis kesimpan. Nah, kita clear lagi. Nah, setelah itu apa aja? Nah, setelah itu kita masuk ke halaman indeks daripada website kita, biar kita tahu halaman indeksnya apa aja. Nah, kita buka direktorinya cd change directory var /www/html. Kita masuk ke direktori HTML, kita cek dulu ls. Nah, udah keluar kan index.html. Nah, biar kita tidak merubah banyak atau masih ada default konfigurasi daripada index.html Apache-nya, kita copy aja. Copy file index, nama file aslinya, hashtag spasi, nama file barunya index, kita nama file barunya default.html. Nah, kenapa harus kita copy dulu?
Yang pertama kita ada backup ketika file index HTML yang nanti akan kita rubah itu bug atau error. Jadi kita ada backup dari indeks HTML sebelumnya. Kita lihat lagi dari ls. Nah, jadi ada dua, itu backupan atau kopian dari indeks HTML-nya. Nah, yang kita rubah berarti nano. Nah, ini kita hapus dulu menggunakan rm index .html. Oke, nanti hilang indeks dari HTML-nya. Nah, kita nano index.html. Nah, kita buat baru lagi file. Nah, kita coding di sini. Nah, struktur HTML dasar itu terdiri dari tag HTML, penutupnya. Nah, di dalam teks HTML ini terdapat yang namanya tag head untuk kepalanya, penutup tag head, dan tag badan atau body. Nah, kalian juga harus ngerti struktur dasar dari HTML ini untuk nanti kalian praktikum. Ketika sudah tatap muka praktikum, nanti kalian akan melaksanakan praktikum instalasi dan konfigurasi web server secara real. Nah, di dalam head ini terdapat title. Nah, title ini yang nanti akan tampil judul dari halaman web kita. Misalnya dashboard, kita bikin aja dashboard namanya. HTML title. Oke. Nah, di body ini kita tulis saja, kita bikin heading 1, tag H1. Nah, di tag H1 ini kita tulis namanya tes web server SMK 11 Maret. Oke, kita save menggunakan Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah itu kita clear dulu. Setelah di clear, kita matikan dulu service daripada web servernya dengan cara service apache 2 stop. Setelah kita stop, kita start kembali atau kita restart bisa juga. Oke, setelah ini kita pengecekan menggunakan namanya perintah w3m. W3m ini untuk meload atau membuka browser ya, nantinya URL-nya di spasi ini kita cek ya, kita tuliskan URL-nya. Karena kita belum konfigurasi DNS server atau domain name server, kita akan menggunakan IP address lokal dari virtual machine ini. Jadi IP default pada virtual machine ini adalah 127.0.0.1 atau IP loopback-nya ini. Untuk lokal, setiap komputer mempunyai IP seperti ini. Ini kita bisa load IP ini karena IP ini juga termasuk dalam instalasi web server kita. Nah, saya balik lagi, W3M berfungsi untuk meload sebuah website atau membuka website kita atau browsing URL apa yang mau kita browsing, nanti akan kebuka browsernya seperti apa. Itu W3M fungsinya untuk meload website atau membuka sebuah situs menggunakan browser default dari Debian 8 atau serial Debian, semuanya menggunakan W3M. Kecuali saya belum tahu Debian 9 ataupun Debian 10 masih sama atau tidak, karena saya lebih banyak menggunakan Debian 8 ke bawah. Untuk Debian 9 dan 10 untuk sekarang kemungkinan sudah banyak yang menggunakan, tapi saya lebih asik atau lebih sering menggunakan Debian 8 karena hampir semua perintahnya saya udah hafal lah. Nah, kita coba load dulu. Kita cek pengujian konfigurasinya menggunakan W3M ini. Kita uji. Nah, sesuaikan dengan tag heading tadi yang saya buat.
Tag headingnya heading 1 itu tadi tes web server SMK 11 Maret. Berarti web server kita sudah berjalan. Dan di bawah ini ada viewing dashboard. Itu titelnya. Nah, ini udah kita keluar nih. Berarti konfigurasi dari si web server yang kita buat sudah berhasil. Untuk nantinya akan masuk ke materi selanjutnya, DNS. Nah, di DNS ini kita akan bisa memodifikasi. Jadi kita nggak ngebuka web server kita menggunakan IP address lagi. Nanti kita menggunakan URL atau domainnya. Misalnya smk11maret.sca.id ataupun smk11maret.com. Nanti di DNS ini untuk lokal kita bisa memodifikasi ke sana. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan evaluasi. Nah, saya akan masuk ke tugas minggu ini. Nah, tugas minggu ini kita lihat. Kita lihat lagi. Oke. Yang satu lagi. Nah, ini soal atau tugas pada pertemuan kali ini. Nah, tugasnya 5 soal ini dikerjakan di buku tulis ataupun di kertas lembar, lalu difotokan seperti biasa menggunakan aplikasi timestamp kamera free. Apabila kalian tidak menggunakan aplikasi ini, berarti nilai kalian akan saya kurangi, karena di aplikasi timestamp kamera ini waktu pengerjaan atau waktu foto dan tanggal fotonya terlihat. Lalu seperti biasa tugas tersebut dikirimkan ke email kita ataupun ke WhatsApp yang khusus tugas tersebut seperti kemarin. Nah, 5 soal ini harus dikerjakan. Nah, ini soalnya udah agak lama saya share, mungkin kalian bisa foto atau screenshot dulu untuk soalnya. Oke, setelah ini saya akan lanjut ke materinya. Nah, setelah pengujian. Nah, Apache ini untuk Apache berarti kan seperti yang kemarin teori saya jelaskan, ada beberapa aplikasi dari web server itu. Yang pertama Apache 2, terus Nginx ataupun Lightspeed HTTP, Lightspeed PD, dan yang lain-lainnya. Nah, terserah kalian nanti akan belajarnya seperti apa. Tapi yang lebih saya anjurkan menggunakan Apache ini, karena Apache ini lebih mudah dikonfigurasikan. Karena banyak untuk dokumentasi konfigurasinya sangat banyak untuk Apache ini. Nah, untuk praktikum tatap mukanya saya berharap kalian tetap sabar di rumah. Nanti kita tunggu lebih lanjutnya. Apabila pembelajaran tatap muka sudah dilakukan, kita akan melaksanakan yang namanya praktikum secara langsung. Jadi kalian nantinya akan berkelompok menginstal dari web server ini, karena nanti akan banyak berguna ketika kalian kerja menjadi administrator server. Nah, dari administrator server ini nanti saya tetap berharap kalian menonton dengan jelas sampai nanti kalian menghafalkan. Caranya menghafalkan aja cara konfigurasinya seperti apa, karena di video ini saya memberikan agak pendek secara konfigurasinya dibanding tutorial-tutorial yang lain. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.